Tasya sehat? Yang lain juga sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan dan juga pastinya hari ini diberikan semangat untuk belajar. Oke? Siap belajar semuanya? Siap? Siap, luar biasa. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini yang penuh dengan semangat ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Siap berdoa semuanya? Oke. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga kita akan diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga kita akan terus semangat dari awal sampai akhir pembelajaran nantinya. Oke anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya siapa yang tidak masuk? Dilihat kanan kirinya ada yang tidak masuk? Masuk semua? Tasya? Tasya sampingnya? Oh, oke, ada semuanya? Oke, semuanya lengkap ya berarti ya. Anak-anak semuanya masuk ya. Oke, berapa jumlah siswanya? 25. Oke, jumlah siswa 25. Semuanya masuk, semuanya sehat, semuanya luar biasa ya. Oke? Oke anak-anak, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang ingat tidak? Minggu kemarin kita sudah belajar apa ya? Ayo, Farhan. Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Ayo angkat tangannya. Oh ya, Natasha. Iya, teks berita. Benar sekali Natasha. Kita minggu kemarin sudah belajar tentang teks berita. Oke, karena Natasha tadi sudah berani angkat tangan ya dan juga menyampaikan kalau minggu kemarin kita sudah belajar teks berita. Sekarang ada tidak yang ingin menjelaskan apa itu teks berita? Apa ya? Ayo, siapa yang berani? Ya, Valentino? Ya, bisa berdiri dan juga disampaikan kepada teman-temannya. Oke, silahkan. Iya, benar sekali Valentino. Ya, kurang lebih seperti itu. Bahwa teks berita itu suatu laporan yang diberikan dengan nyata, faktual, aktual yang disampaikan melalui media cetak, bisa melalui media digital ataupun elektronik ya. Benar sekali, terima kasih Valentino, bisa duduk kembali ya. Yang lainnya memperhatikan ya, jangan bicara sendiri-sendiri, oke? Oke anak-anak, karena tadi kita sudah belajar tentang pengertiannya dari teks berita. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri teks berita. Ada yang tahu ada berapa ciri-ciri teks berita? 5. Yang pertama, ciri-cirinya adalah bersifat atau mengandung informasi yang faktual. Benar sekali, yang faktual, yang nyata, yang benar terjadi adanya tanpa rekayasa ya. Yang kedua, ciri yang kedua ada apa anak-anak? Bersifat aktual ya, sedang atau baru saja terjadi. Biasanya kalau teks berita itu malam terjadi sebuah peristiwa, besoknya itu akan diumumkan ya, entah itu melalui media digital atau melalui media cetak. Oke, sudah ya. Yang ketiga, ciri-ciri teks berita yang ketiga itu bersifat singkat, padat dan jelas ya. Teks berita itu tidak bertele-tele anak-anak ya. Jadi apa yang ada atau apa yang terjadi di peristiwa itu disampaikan secara singkat, padat dan jelas ya. Paham dari sini? Paham? Rashida paham? Oke, sekarang yang keempat ya. Yang keempat, ciri-cirinya teks berita. Ada yang tahu mengandung unsur
perhatikan apa aja adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, yang terakhir bagaimana. Jangan lupa dihafalkan karena kan itu sudah disingkat menjadi adik Simba. Jadi mudah sekali menghafalkannya. Ada berapa? 6. Diingat-ingat ya. Oke. Teks berita pasti ada unsur 5W1H-nya atau adik Simbanya kalau dalam bahasa Indonesia. Oke. Yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir ada apa anak-anak? Ayo, Aditya. Apa ciri yang kelima? Strukturnya rapi atau teks berita itu sesuai dengan strukturnya. Kalau di media cetak itu pasti ada judulnya, ada kepala beritanya, ada tubuh beritanya, yang terakhir ada ekor beritanya. Begitupun kalau di media digital ataupun elektronik. Sudah paham semua terkait dengan teks berita, ya? Selanjutnya apa anak-anak? Struktur teks berita. Karena tadi sudah disinggung juga ya sama ibu ya. Ada 3 ya. Ada 4, judul, terus kepala, tubuh, dan ekor. Itu juga diperhatikan anak-anak ya. Diperhatikan semuanya. Oke, siap perhatikan? Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, kaidah kebahasaannya adalah menggunakan kalimat langsung sesuai dengan apa yang ada pada peristiwa tersebut, tidak ditambah-tambahin dan tidak dikurang-kurangi. Jadi semuanya sesuai. Yang kedua, kaidah kebahasaannya adalah mengandung keterangan waktu, mengandung keterangan tempat. Waktunya pukul berapa, tempatnya di mana, itu dijelaskan kalau di dalam teks berita. Yang ketiga apa? Ayo, Vira. Iya. Yang ketiga menggunakan kata baku atau kalimat baku dan pastinya formal, ya. Formal. Oke, karena teks berita itu menyampaikan apa yang terjadi. Peristiwa apa yang terjadi di dunia ini, ada apa aja, dan itu harus disampaikan dengan singkat, padat, jelas ya. Pada intinya apa, teks berita itu isinya apa, beritanya itu apa, gitu ya. Oke, kaidah kebahasaan yang terakhir apa? Ditambahi ada kata konjungsi ketika, itu bisa ditambahi sebagai teks berita. Seperti itu. Sudah paham kaidah kebahasaannya semuanya? Paham anak-anak? Paham. Oke, semoga apa yang ibu sampaikan tadi anak-anak bisa menerimanya semua dan bisa paham. Oke, sekarang materi kita selanjutnya yaitu nanti kalian akan ibu bagi menjadi 5 kelompok karena jumlahnya tadi 25 ya. Jadi ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, ya, terdiri dari 5 orang. Nah, 5 orang itu tadi akan bekerja sama dan akan ibu kasih satu teks berita yang berbeda-beda dengan kelompok lain pastinya ya. Oke, nanti berhitung 1 sampai 5 ya. Kalau sudah 5 kembali lagi 1 gitu ya. Oke, kalau gitu dimulai dari yang pojok kanan. Oke, sudah semuanya ya, sudah berhitung semuanya. Sekarang bisa membuat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, 3, 4, dan 5 di belakang. Ya, oke. Sudah kumpul semuanya? Sudah? Oke, setelah ini ibu akan kasih satu kelompok, satu teks berita yang berbeda. Ya, berbeda dengan kelompok lain maksudnya. Oke? Fani tolong dibagikan ya. Ya, dibagikan ke kelompok, per kelompok-kelompoknya 1. Oke, sudah semua ya. Sudah terbagi semua teks beritanya. Sekarang ibu minta tolong kalian untuk mengerjakan bersama-sama ya. Dicari adik Simbanya itu di mana saja
dan juga apakah sudah sesuai dengan struktur. Kalau sudah sesuai, disebutkan atau dituliskan strukturnya yang mana saja, kaidah kebahasaannya, apakah sesuai dengan ciri-cirinya, ya. Paham semuanya? Paham? Oke, nanti kalau sudah selesai perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik, Ibu akan kasih waktu. Silahkan kalian mengerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Oke, sudah semua ya. Oke, untuk kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Kurang ya? Kurang. Kelompok 4? Kurang sedikit juga. Kelompok 5? Sudah selesai. Oke. Ibu akan kasih waktu beberapa menit lagi. Kalian selesaikan terlebih dahulu. Yang kurang untuk kelompok 3 dan 4 segera diselesaikan ya. Untuk 1, 2, dan 5 bisa dikoreksi lagi apakah jawaban kalian sudah benar atau masih ada yang salah. Oke? Ibu akan tunggu, silahkan mengerjakan kembali. Sudah selesai semuanya? Oke, sekarang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Oke, luar biasa ya, kelompok 1 sudah selesai dan jawabannya juga sudah sesuai. Oke, kelompok 2 bisa maju dan mempresentasikan. Silahkan. Oke, luar biasa, kelompok 2 sudah selesai. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai kan? Tadi kan sudah diberikan waktu tambahan. Sudah? Masih belum selesai. Oke, kita lanjut saja yang kelompok 4. Silakan. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih yang sudah mewakili ya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 5. Silahkan maju ke depan. Oke. Terima kasih. Iya. Oke, beri tepuk tangan untuk semua kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, terima kasih karena semua kelompok sudah mempresentasikannya ke depan, apalagi yang sudah mewakili ya. Untuk kelompok 3 yang belum selesai, tidak apa-apa. Nanti untuk semua tugasnya selesai atau tidak selesai bisa tetap dikumpulkan ya ke meja saya untuk laporan hasilnya ya. Bisa perwakilan masing-masing kelompok mengumpulkan ke depan? Ya. Oke, tugasnya sudah dikumpulkan semua ya, dari mulai kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah semuanya ya. Oke, terima kasih. Setelah ini akan Ibu cek kembali. Oke, pada pembelajaran kali ini adakah yang berani untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir tadi? Ya? Iya, bisa? Oke, bisa disampaikan kepada teman-temannya terlebih dahulu? Iya, oke, terima kasih ya. Benar ya, teks berita bisa dikatakan dengan sempurna ketika teks berita tersebut mengandung unsur yang faktual, aktual, ya, bersifat nyata, ya, dengan ciri-ciri, kaidah, struktur yang sesuai. Benar? Oke, semuanya sudah paham ya? Sudah. Oke, semoga pembelajaran yang diberikan pada pagi hari ini bisa anak-anak ambil ya, dan juga nanti dimanfaatkan. Oke, anak-anak, karena tadi juga sudah dikumpulkan tugasnya, sudah ada juga yang sudah menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Oke, sekarang Ibu kasih tugas untuk minggu depan ya. Oke, buka halaman 38, itu nanti dikerjakan ya. Oke, siap mengerjakan semuanya? Semangat semuanya? Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena di awal tadi kita sudah berdoa untuk pembukaan, kita sekarang berdoa untuk penutupan. Oke, berdoa mulai. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bisa anak-anak terima dan juga bisa bermanfaat. Oke, jangan lupa tugasnya halaman 38. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.